saya akan menyampaikan hal-hal yang apa sih yang ringan-ringan, tidak berat. Etika bisnis itu apa sih? Juga ringan. Etika bisnis itu bukan seperti berat, bukan. Etika bisnis ini etika yang diterapkan di dalam bisnis. Karena kan kehidupan kita ini sebagai manusia ini banyak berkecimpung dalam usaha. Jadi usaha apapun, nah ini etika dimasukkan di dalam usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi kita lihat kalau asal muasalnya etika bisnis ini juga belum terlalu lama. Dia muncul tahun 1970-an. Jadi untuk sebuah ilmu relatif masih muda, 1970-an. Ini etika bisnis adalah hasil kolaborasi dari para filsuf yang ahli-ahli pemikir. Kemudian karena melihat banyaknya persoalan-persoalan di dalam hidup berbisnis manusia ini, lalu terjadilah kolaborasi di antara para filsuf dengan para ekonom. Nah, hasil kolaborasinya ini adalah etika yang bumi yang ada di dunia usaha sehari-hari. Nah, jadi ringan saja, tidak berat ini, dan kena ke kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mulai dari nama saya Ursula Erna. Saya tinggal di Bogor. Saya tinggal di Bogor. Sehari-hari mengajar ya komunikasi bisnis, etika bisnis, jadi yang ringan-ringan. Terus mengajar soft skill, ya yang ringan-ringan deh semuanya. Sehingga tidak ada yang berat-berat. Kalau dari saya pasti ringan-ringan. Saya akan langsung saja share screen. Bapak dan Ibu, silakan kita bisa pelan-pelan ya. Bapak dan Ibu, kita etika bisnis ini dimulai dari diri kita saja dulu ya. Nah, kita mulai dari apa sih bedanya antara etika sama etiket? Karena banyak yang salah kaprah. Banyak yang sering menyamakan etika itu etiket, etiket itu etika. Nah, kita sedikit merapikan saja. Tidak ada yang salah, cuman kurang rapi saja. Kita rapikan pengertiannya dulu. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang berarti adat kebiasaan, akhlak yang baik. Nah, jadi bicara itu inner. Bicara soal nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, baik yang profesional tertulis tentang suatu hal yang baik dan benar maupun hal yang tidak baik dan tidak benar. Nah, jadi dikenalin dulu yang benar-benar yang mana, yang tidak benar yang mana, agar bisa membedakan keduanya. Nah, jadi kalau kita bicara soal etika, lebih bicara ke dalam inner dari diri kita. Jadi masalah ada di dalam hati kita, masalah yang ada di dalam sikap kita, masalah itu ada di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lain, etiket. Etiket berasal dari bahasa Perancis, etiquette ya, yang berarti adat. Dia asal katanya, asal muasal katanya adalah dari surat undangan. Surat undangan di masa lalu di Eropa itu
Kalau undangan itu selalu diberikan ketentuan-ketentuan, dress code-nya apa, aturannya seperti apa. Nah, jadi di dalam undangan itu berisi aturan-aturan. Lambat laun dalam perkembangannya, etiket sudah tidak berarti surat undangan lagi. Etiket sudah, eee, berubah menjadi adat sopan santun, ya, tata krama yang perlu kita perhatikan dalam pergaulan kita sehari-hari. Supaya kenapa? Hubungan baik. Kalau orang misalnya kita lihat sebentar ya, perilaku yang pas, cocok dan sopan seseorang yang tampak oleh orang lain. Kalau kita melihat 2 perbandingan, satu kalau bicara itu sopan, satu lagi kasar, membentak-bentak. Kira-kira kalau bicara dengan kita lebih nyaman yang mana? Dibentak-bentak orang atau dibicara baik-baik? Nah, tentu kita senang dengan yang, baik-baik bicara dengan kita, ya, enak. Nah, jadi kalau kita lihat secara garis besar, kalau bicara etika itu yang ada dalam diri kita yang tidak bisa dilihat orang lain, kalau etiket sebaliknya adalah hal-hal yang bisa tampak oleh orang lain. Jadi tampakan luarnya, kemasannya adalah etiket. Nah, eee, kontennya sebenarnya etika. Mungkin timbul nanti tanda tanya, mana yang lebih baik? Nah, etika atau etiket? Sebelum menjawab itu saya ke contoh etiket dulu. Contoh etiket, menerima telepon. Kalau ada yang nelepon ya jangan bunyi terus-menerus, apalagi kalau di kantor. Kring 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 kring, terus-menerus tidak diangkat-angkat oleh kita. Nah, bukankah itu mengganggu juga untuk teman kita yang sekantor itu mendengar suara kring 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 kring. Terus selain itu, pihak yang nelepon menganggap, wah, tidak ada nih orangnya. Jadi dianggap kantornya lagi libur, padahal kantor sedang beroperasi. Nah, jadi, sebaiknya kalau deringan telepon ya menurut saya sekitar 3 kalilah, ya, sudah harus kita angkat. 2 kali oke, 1 kali, biasanya kita masih nunggu dulu, apakah benar, kadang-kadang cuma sekedar salah nyambung. Nah, kalau 2 kali biasanya sudah fix, 2 kali boleh diangkat, paling telat 3 kali. Jangan lewat dari itu, sudah kebanyakan. Nah, kalau telepon juga Bapak dan Ibu, jangan suster, jangan terlalu keras-keras. "Halo!" Jadi kita bicaranya seperti nggak ada orangnya. "Ya, saya lagi tungguin kamu." Yah, waduh, seperti tidak ada orang lain. Ya kesannya gimana ya, bicara, secara pribadi tapi teriak-teriak. Kesannya lagi berteriak bukan menelpon. Ketika menelpon ya, eee, jangan teriak-teriak. Jadi ya, suaranya yang pas, tidak terlalu kecil, juga tidak kenceng-kenceng, tidak, apa ya, teriak-teriak, tapi juga jangan berbisik-bisik, apalagi mendesah-desah ya. Nah, telepon itu yang normal aja deh. Contoh lain dari etiket adalah sekarang kan di undangan, sebenarnya dari dulu itu ada ya, ada tulisan RSVP, singkatan dari bahasa Prancis juga panjang ya, tapi artinya aja kalau kita ketemu dengan yang namanya RSVP, artinya dia minta kepada kita di dalam undangan itu adalah, jika Anda mau hadir atau tak mau hadir, tolong konfirmasikan, kasih tahu. Nah, biasanya ini buat apa? Kalau buat yang Zoom, ya dia hitung jumlah kapasitasnya sesuai nggak dengan jumlah orang yang diundang. Kalau itu, offline, undangan yang dia undang ke orang-orang ramai, nah berarti dia hitung akomodasi, hitung konsumsi, hitung kesediaan barang-barangnya harus cukup. Karena kalau undang orang kan jangan sampai nanti makanan minuman yang diundang 100, yang disediakan hanya 50, yang 50 karena menonton dengan perut lapar misalnya, kan tidak baik. Nah, jadi dia mau, acaranya berjalan lancar dengan tidak ada kekurangan apa-apa, mohon dari orang-orang yang diundang ini konfirmasikan. Kalau hadir ya kasih tahu mau hadir, kalau tidak hadir ya kasih tahu tidak hadir. Nah, sebaiknya kita lakukan itu ya, agar tidak merepotkan yang mengundang kita.
Nah, lalu contoh yang lain berpakaian sesuai waktu, tempat, dan acara. Ya, kalau misalnya suster, bapak, ibu, anak-anak, kalau lagi ada acara resmi ya berpakaian yang resmi, jangan pakai sandal jepit kalau bisa ke acara resmi. Nah, acara upacara-upacara ya resmilah berpakaian yang sesuai dengan upacaranya. Nah, tapi kalau lagi jalan-jalan ke pantai, nah di pantai kalau pantai kan tidak perlu yang resmi, pakai sandal jepit boleh, cocok itu. Nah, suster, bapak, dan ibu kan nggak cocok kalau kita main-main di pantai tapi pakai jas, lengkap dengan dasinya, main-main, main pasir di pantai. Nah kan tidak cocok sekali dengan situasi ya. Jadi selalu kita sesuaikan situasi di mana kita berada. Disesuaikan dengan pakaian kita. Nah, pakaian yang sopan lah. Contoh, etiket lagi. Ini tidak jarang saya memperhatikan, saya mengamat-amati bahwa perlu. Misalnya, etiket pakaian pengantin wanita. Nah, pada saat pengantin wanita, eee, sedang acara, misa pemberkatan. Misa pemberkatan oleh siapa? Kan oleh pastor, oleh romo. Kalau bisa semua pakaian pengantin yang seksi-seksi, saya tahu pengantin itu senang berpakaian yang seksi, tapi keseksiannya dikurangin dengan harus ada, eee kain yang menutupin bagian dada dulu pada saat dia apa ya, misa pemberkatan itu, menjalani upacara yang suci itu. Dia perlu menyesuaikan bajunya agak tertutup. Saya tahu, jadi terlalu seksi itu tidak baik dilihat oleh pastor, tidak baik pada saat acaranya sendiri. Setelah keluar dari gereja dia boleh, mengganti misalnya si kain tambahan itu boleh dia lepaskan lagi untuk dia acara di tempat lain, untuk resepsi dan lain-lain. Tapi pada saat dia menghadiri misa itu wajib ditambahkan kain yang menutupin bagian, yang seksinya itu. Untuk apa? Ya untuk ya norma-norma kesopanan. Romo tidak bicara, pastor tidak ngomong, tapi sebenarnya kalau kita mengamat-amati itu nggak bagus, nggak pantas seksi di depan pastor, seksi di depan romo. Mau seksi nanti waktu pesta deh. Nah, jadi itu harus kita ingatkan kepada pengantin, tolong ya saat, lagi mau misa, pemberkatannya itu harus ada kain tambahan yang ditambahkan tapi dimodelin yang bagus. Nah, dengan tidak mengurangi estetikanya, tapi tertutup. Nah, contoh etiket itu. Nah, lalu etiket lagi, seorang MC misalnya, kita juga harus kasih tahu, MC juga kadang-kadang keterlaluan bajunya. Kita juga kasih tahu MC wanita, tolong ya agak sopan. Heeh, jadi jangan sampai yang gimana lah gitu, yang kurang pantas tapi muncul ke pesta sebuah resepsi, kayaknya itu mengganggu, sedikit mengganggu. Nah, jadi sebagai tuan rumah atau orang yang berkepentingan senantiasa mengingatkan, nah ini contoh etiket. Nah, jadi seorang MC juga harus tahu di mana dia hadir ya. Tolonglah, Anda kan, mengutamakan suara. Nah, ketika suara, baju boleh bagus tapi nggak perlu mengumbar. Nah, tolonglah Anda jaga itu. Nah, kadang-kadang orang tidak jaga ke situ dan tidak berani ngomong. Kalau saya pikir-pikir ya harus berani ngomong, kasih tahu ke MC-nya, "Ini acara saya acaranya saya mau begini begini begini." MC pasti ngikutin. Jadi ada hal-hal kecil yang ya di etiket ini yang perlu kita sampaikan. Nah, tadi saya mau bicara, perbandingan ini ya, etika dengan etiket. Etika dengan etiket. Etika misalnya kita memiliki niat-niat baik. Namun, ketika kita menyampaikannya dengan cara yang sangat kasar, vulgar, membentak-bentak, marahin, dan, menyemprot dengan, caci maki, nah tapi niatnya baik. Nah kira-kira gimana ya? Jomplang ya, kayaknya jomplang. Jadi satu udah oke, satunya belum oke.
Nah, kalau menurut pendapat saya, etika dan etiket itu adalah two in one, 2 jadi satu. Jadi dia punya niat-niat baik, dia punya aturan, norma, segala macam yang baik-baik dalam dirinya. Dia juga harus tampilkan ditambah dengan etiketnya, tata caranya yang bagus. Nah, jadi kemasannya juga bagus, isi bagus, kalau kemasannya nggak bagus kan jadi, sedikit sedikit mengganggu dikit gitu. Nah, kalau dibandingin, mendingan di mana nih? Kalau etikanya baik, etiketnya jelek, atau etiketnya, baik, etikanya jelek, mana yang lebih kita ambil? Mungkin sebagian menjawab, "Ah, mendingan etikanya bagus, etiketnya jelek ya." Heeh. Nah, tapi sebenarnya kalau saran saya sih etikanya baik, saya lebih menyarankan, jangan or, tapi dan, etika dan etiket. Nah, kan daripada or, pilih etika atau etiket. Nah, daripada pilih salah satu, mendingan dua-duanya deh. Dia orangnya memang semua hal-hal baik ada dalam dirinya, di etikanya, sekaligus sekarang, dia juga bisa menampilkan kemasan-kemasan sopan santunnya yang enak, yang bisa dilihat oleh orang lain, etiketnya itu jadi menambah nilai dia. Nah, tentang etika suster-suster pasti sudah jago ya, karena banyak mempelajari itu juaranya. Nanti saya belajar kalau etikanya dari suster deh. Ah, nah sekarang seperti yang tadi saya bilang, saya tuh cuman yang gampang-gampang aja, etika yang diterapkan di dalam bisnis suster. Jadi suster-suster jago, kita belajar ilmu murninya dari para suster ya. Ya selanjutnya pelan-pelan aja ya, pelan tapi mantap. Mantul kata orang sekarang. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, suster yang tercinta, anak-anak yang tersayang, kalau semua bisnis itu kita mesti ngelihat dari 3 hal ini. Apa aja yang kita lihat? Pertama kita lihat, ngukur apa-apa ngukur dari 3 hal ini, sudut pandang ekonomis. Semua hal itu harus dilihat dari ekonomis. Ekonomis, ngomong-ngomong ini terkait yang namanya ekonomis itu sesuai dengan prinsip ekonomi. Masih ingat suster-suster, Bapak, Ibu, anak-anak, masih ingat yang namanya, eee, prinsip ekonomi? Saya tahu pasti ingatlah ya. Yang kita tahu selama ini adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya ya, mengupayakan hasil yang sebesar-besarnya. Betul nggak? Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Prinsip ekonomi bunyinya adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, kita mengupayakan hasil yang tertentu. Nah, atau dengan pengorbanan yang tertentu, mengupayakan hasil yang sebesar-besarnya. Itu cerita soal prinsip ekonomi. Nah, jadi sudut pandang ekonomis dia bicara soal prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi bicara soal harus untung. Kalau nggak untung jadi buntung, bahaya, bangkrut. Jadi harus untung. Semua bisnis, semua usaha harus untung. Wah, rumah sakitnya ini mahal amat ya. Nggak apa-apa dia mahal untuk kelas VIP, VVIP, harus mahal. Supaya ada untung. Untungnya kemana? Nanti untuk subsidi ke kelas-kelas, kelas 3, kelas yang distal, itu kan dibiayain. Nah, jadi kita nggak boleh iri ketika ada kelas yang mahal. Ketika orang bayar mahal itu memang harus begitu. Ya kadang-kadang ada juga orang suka sirik. Wah kaya ini bisa beli yang ini itu. Nggak apa-apa. Orang kaya kalau dia nggak beli nanti kita nggak ada bisnisnya. Biarin dia beli-beli. Makanya suruh rajin-rajin lah beli pada kita semua ya. Tawarin produk ke orang kaya. Jangan musuhin orang kaya. Gimana bisa berbisnis dengan semua orang? Dengan cara yang baik. Gitu. Ya, jadi semisal untung. Kalau nggak untung bahaya. Buntung menunggu. Bisnisnya harus untung. Nah, tapi bukan satu-satunya itu. Kalau bicara cuman untung aja, nanti di
di otaknya hanya tertanam untung si untung jadinya. Nah, untung baru merupakan salah satu dari yang mau kita bicarakan, itu salah satu sudut pandangnya, harus untung. Nah, dilengkapi juga dari sudut pandang yang lain. Jadi untung tuh bagus. Nah, tapi sekarang kalau cuma untung saja nanti bahaya ya, karena otaknya cuma untung saja, nggak mikirin yang lain. Maka dilengkapin yang kedua, sudut pandang moral. Sudut pandang moral ini, nah bicara soal kita harus menghormati kepentingan dan hak-hak orang lain. Nah, jadi di balik dari bisnis kita ternyata banyak kepentingan dan hak dari orang lain. Nah, jadi bisnis apapun kita harus mikirin itu, ada loh haknya orang lain atas bisnis kita. Nah, lalu berperilaku sesuai norma-norma yang moral ya, yang ditentukanlah, yang standar-standar lah. Perbuatan memenuhi standar etis. Nah, jadi kalau mau bisnis, jangan gini, atau sudah tahu itu jeruk itu asam, tapi beberapa saya juga tahu yang manis. Nah, ada yang datang nih, "Manis nggak jeruknya?" "Manis." Saya kasih contoh aja yang manis itu. Padahal saya udah tahu yang lainnya asam semua. Dia belilah, "Ini yang manis." Ya udah, dia udah pilih-pilih, tahu-tahu asam banget kan. Aduh, sampai ke rumah, "Aduh, saya kok ditipu ya." Jadi yang tadi itu tuti rupanya, tukang tipu ya, tuti dia. Hmm, nakal bener. Nah, jadi pasti customer-nya merasa dikecewakan. "Loh, kalau gitu gimana dong, Bu? Kalau ngejual jeruk asem nanti nggak laku." Siapa bilang? Jeruk asem itu buat es jeruk. Jangan sekali-sekali bikin es jeruk pakai jeruk manis, nggak enak. Es jeruk harus jeruk asem. Nah, maka yang asem cocok dijual untuk jeruk peras, buat es jeruk. Jadi masing-masing ada bagiannya, ada fungsinya, jadi nggak jelek gitu. Nah, daripada kita membohongi customer, customer sekali dibohongin lain kali dia males berurusan sama kita kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Nah, bahaya kan kalau kecuali terpaksa. Nah, apalagi sekarang suka dikasih rating, kasih bintang. Dikasihnya bintang 1 nanti. Kan apa-apa sekarang rating, bintangnya kan harus 5. Nah, customer tidak puas, dia akan memberikan ratingnya 1. Puas dia kasih 5. Berikutnya dari sudut pandang hukum. Nah, selain ekonomis, untung, nah masalah moralnya diperhatikan, juga kalau kita usaha, bisnis, mau online kek, mau dagang apa kek, harus lihat juga sudut pandang hukum. Merupakan sudut pandang normatif, menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi norma hukum itu ngatur, yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu biasa barang siapa. Barang siapa melakukan ini berpandang hukum. Jadi kalau kita lihat, jika, eee, hanya ikutin sudut pandang ekonomi saja, hanya satu aspek yang diikutin, itu bahaya. Karena nanti banyak pelanggaran di sudut pandang moral dan sudut pandang hukum. Kita harus ukur, udah ketemu bisnis ini disebut bisnisnya sudah bagus belum? Nah, kita setiap kali bagus apa enggak, kita ukurlah dari 3 alat ukur ini. Sudut pandang ekonomis, oh, untung nggak? Udah untung, oke. Nah, kalau kena salah satu aja nih, salah satu saja yang tidak memenuhi standar, berarti harus diperbaiki. Perbaiki supaya memenuhi tiga-tiganya ini, karena tiga-tiganya ini 3 jadi 1. Mereka kembar siam. Nggak, oke, kita
bisa dipahamin ya, gampang ini ya. Tidak ada yang tidak gampang, semuanya gampang di sini. Nah, itu kita ukur dengan hati nurani kita kan sering bicara pada diri kita kan, "Eh, ini nggak benar, jangan." Nah, ada lagi yang disebut kaidah emas, the golden rule ya, golden rule. Misalnya, contohnya, dia bicara, hendaklah engkau memperlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Sopanlah kepada. Nah, saya pikir itu universal. Siapapun dia, mau kepercayaannya apa, keyakinannya apa, agama apapun, saya pikir the golden rule ini berlaku untuk semua orang. Universal. Tidak. Apakah itu pantas atau tidak. Nah, dengan era sekarang keterbukaannya, sosmednya banyak, ya, online-nya, berita online-nya banyak, seperti ini kan penilaian umum lebih gampang. Nah, kita tadi tentang 3 aspek pokok dari bisnis, tentang eee, aspek ekonomis, aspek moral, aspek hukum ya, sekarang kita ke etian profesi ya. Nah, profesi itu apa? Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok, jadi pekerjaan dilakukan untuk kegiatan menghasilkan nafkah hidup dan tidak mengandalkan suatu keahlian, bukan profesi. Contoh deh, saya memberikan contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, sama anak-anak, betul kan? Semua orang bisa nyapu, tinggal ambil sapu, kita langsung nyapu. Jadi pekerjaan menyapu bisa dilakukan semua orang tanpa butuh keahlian. Ada nggak training menyapu? Nggak, kan profesi, tapi dia adalah pekerjaan. Nah, jadi kita mulai membedakan ya, kalau profesi harus keahlian khusus. Menyapu nggak perlu keahlian khusus. Nah, tapi kalau misalnya memasak untuk tahu
komposisinya bagaimana, cara penyimpanannya bagaimana. Jadi semua hal itu butuh pelatihan, butuh melihat, ya butuh. Nah itu ada keahliannya. Lagi yang disebut kerja serabutan. Serabutan apa saja deh. Semuanya pokoknya seketemunya aja dikerjain. Ya serabutan. Ada yang paruh waktu, part time. Part time itu misalnya purna waktu adalah 8 jam kerjanya per hari ya. Ada lagi yang sekarang lagi ngetren sejak tahun 2020, work from home. Oh, suara terputus-putus. Takutnya baterainya cepat ini. Mbak kesini aja. Kalau dia ini Mbak yang nggak apa-apa. Ya, dicek kualitas suaranya. Oh, putus-putus. Jadi yang ngetren yang terakhir adalah work from home sejak tahun 2020 deh. Orang bekerja tapi di rumah. Selain work from home, school from home juga banyak. Ya, kalau hobi itu dilakukan demi kepuasan diri sendiri. Tidak berkaitan dan punya dampak serius dengan kehidupan orang lain. Jadi tidak berdampak serius terhadap kehidupan orang lain. Bukan sumber utang dengan hidup orang lain. Saya tidak punya pelatih, saya tidak punya asisten yang ngurusin saya nyanyi karena penyanyinya kamar mandi misalnya. Jadi itu cuma hobi. Nah, bagaimana? Apa nggak boleh kalau cuma nyanyi satu lagu saja udah berhenti? Dia bisa diminta 5 lagu terus-menerus. Kalau 5 lagu terus-menerus, sedangkan pernafasannya tidak dilatih, habis satu lagu udah pingsan. Lagu kedua tidak ada tenaga lagi. Bernafasnya, latihan tarikannya, latihan lengkingannya, dan lain-lain. Nah, itu jadi dia mempertajam keahliannya sampai cocok menjadi penyanyi. Jadi dari hobi banyak yang kemudian kurangin aja porsinya, mungkin seminggu sekali. Karena kalau tidak dilatih, kualitas suara lama-lama menurun. Ada yang penyanyi yang 3-4 tahun jadi pejabat, kembali lagi nyanyi fals semua suaranya karena tidak dilatih selama jadi pejabat.
lihat juga petinju. Petinju katakanlah Mike Tyson. Terkenal kan Mike Tyson? Mike Tyson dia butuh pelatih, nggak butuh terus-menerus agar performance dia bisa bagus terus. Performanya, penampilan dia bisa. Coach adalah cermin dari si petinju. Coach adalah cermin dari diri kita. Coach itu bisa melihat apa yang mampu melihat dalam diri kita. Coach itu mampu melihat kekurangan kita. Seorang coach itu akan memberitahu kepada kita apa kekurangan kita supaya kita perbaiki, supaya lebih bagus lagi hasilnya. Nah, jadi kalau tanpa coach berarti kita nggak pakai cermin. Tanpa cermin kita tidak tahu kondisi diri kita. Nah, jadi agak repot kalau tidak pakai coach. Jadi mau apapun, mau jadi hebat, mau jadi besar, ya di coach. Nah, katakan kita mau bisnis. Nanti kalau di bisnisnya, ya sebaiknya saya juga sarankan ada coachnya juga. Orang-orang yang hebat-hebat itu saya sudah memperhatikan mereka itu coaching sama orang. Supaya si coach itu melihat apa kekurangan diri dia dan ngasih tahu bagian yang kurangnya, ditambalin semua sehingga tampilnya bagus terus, dan bagus terus. Jadi orang-orang yang hebat bukan tidak ada coach. Saya perhatikan ada. Jadi sekitarnya ciri-ciri profesi. Nah, jadi profesi mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus. Kegiatan atau pekerjaan sebagai nafkah hidup, jadi cari makannya dari sana. Pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini hasil dari yang kita kerjakan itu ada nilainya buat masyarakat. Kalau penyanyi ada nggak nilainya? Butuhkan izin khusus. Dicontohkan misalnya dokter kan butuh ya dari profesi dokter, psikolog butuh dari organisasi profesinya, pengacara profesi. Kaum profesional biasanya bergabung dalam organisasi profesi. Nah, jadi saya saran profesi apa untuk mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru lagi. Ada penyegaran-penyegaran lagi. Karena ilmu tidak pernah berhenti, berkembang terus. Hari ini kita merasa, waduh saya sudah super modern. Nanti 3 tahun mendatang sudah ada yang lebih canggih lagi. 5 tahun mendatang kan sekarang cepat sekali teknologi. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, kita tidak akan berhenti belajar. Terus-menerus ada ilmu baru terus. Nah, itu yang bikin kita bergairah. Nah, belajar lagi kan semangat, belajar lagi semangat. Apakah saya masih belajar? Belajar banyak, suster, bapak, ibu, dan anak-anak masih getol belajar. Ketemu ilmu baru, saya belajar. Semangat. Ya, walaupun ya kadang-kadang, waduh, saya paling tua nih di antara anak-anak ini. Seringkali ketemunya kelasnya tuh milenial. Jadi teman saya milenial. Nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, umur boleh nambah, tapi pikiran harus muda terus. Nah, ya kalau pikiran muda terus kan sehat, segar, menyenangkan ya.
Jadi pikiran jangan dibikin tua, pikiran kita penyegaran lagi, sehingga sehat buat diri kita, sehat untuk orang lain. Prinsip-prinsip etika profesi. Nah, pertama yaitu kalau yang namanya orang yang berprofesi apapun ya, dia punya sikap tanggung jawab. Artinya dia wajib bertanggung jawab segala-galanya yang menjadi tugas dengan segala akibatnya. Jadi akibat baik dia terima, akibat buruk karena penugasan dia. Dia harus terima. Jika berakibat baik, maka ia harus melaksanakan. Jika berakibat buruk, maka nah, kalau salah, mengakui kekeliruan dan kelalaian. Poin yang berikutnya, bersedia memperbaiki diri itu lebih penting. Loh, kalau udah salah itu manusiawi. Namanya manusia tidak lepas dari kekeliruan. Ngaku aja tidak perbaiki, aduh capek deh. Bertanggung jawab itu meliputi dua arah. Itu asal-asalan aja deh. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus bekerja dengan memperhatikan kualitas pekerjaannya, jangan ngasal, tapi benar-benar diperhatikan agar bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang penjaga itu ya, palang pintu kereta api. Kan gampang. Kereta api mau lewat, tinggal ditutup, palangnya turunin, kereta lewat, diangkat. Sederhana kan pekerjaannya. Tapi tanggung jawabnya itu dibutuhkan. Nah, kalau suatu saat penjaga palang kereta, saya lagi mau jajan deh, pergi aja dia ninggalin pekerjaannya, pergi keluyuran setengah jam, 1 jam. Apa yang terjadi? Penjaga palang kereta pergi 1 jam, setengah jam tidak di tempat. Lalu kereta yang lewat, lewat aja. Mobil lewat, lewat aja. Motor lewat, lewat seperti itu. Bahaya langsung. Pekerjaan yang sederhana pun kalau tidak bertanggung jawab, efeknya bahaya. Jadi kita lihat, palang kereta tidak dijaga, bisa terjadi tabrakan di pintu kereta itu. Ya, padahal kan simple. Nah, tapi dia harus, kalau dia sakit gimana? Dia harus menghubungin temannya, harus ada penggantinya. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan, walaupun pekerjaannya sederhana banget. Nah, tapi kan dia harus tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan hasil kerjanya. Betul kan ya? Bertanggung jawab juga berarti agar bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang berkualitas baik. Nah, jadi kalau kita bisa menghasilkan yang kualitasnya lebih bagus, ngapain kita kasih kualitas yang rendah gitu? Nah, kalau bisa memberikan kualitas lebih tinggi, kasihlah yang kualitas lebih tinggi. Wah, kualitas lebih tinggi nanti jatuhnya mahal. Size-nya dia dikecilin. Nah, supaya jadi terjangkau, namun kualitas tetap tinggi. Nah, kita kejar di kualitas. Bekerja juga diminta secara efisien dan efektif. Nah, apa beda efisien dan efektif? Efisien menyangkut bekerja dengan cara-cara yang hemat.
ya, bisa hemat uangnya, bisa hemat bahannya, bisa, hemat tenaganya, bisa hemat segala macamnya, itu efisien. Efisien terkait dengan menghemat, jadi tidak ada pemborosan. Nah, ketika kita bicara soal efektif, efektif adalah tepat kepada sasarannya. Nah, tepat kepada sasarannya, sasarannya tertuju nggak? Nyampe nggak? Nah, jadi efektif adalah cara-cara yang hemat, efisien cara-caranya hemat, efektif adalah, ketepatan mencapai tujuan. Nah, jadi orang yang, profesional, kerjaannya diupayakan efisien dan efektif. Itu, 2 hal jadi satu juga, dan. Efisien dan efektif. Jadi bukan atau. Kalau atau efisien tapi tidak efektif, efektif atau tidak efisien. Nah, jadi ini kita tidak bicara atau, tapi kita bicara dan. Ya, kalau dan ya ini oke dan ini juga oke. Berikutnya, kita harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain. Nah, dampaknya pekerjaan kita itu harus berdampak yang positif untuk orang lain. Nah, seorang profesional, profesional apapun dampaknya harus bawa dampak positif ke orang lain. Nah, prinsip ini bikin kita jadi selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi bikin kita tidak egois, bikin kita tidak terpaku pada diri sendiri saja. Nah, berikutnya adalah hormat terhadap hak orang lain. Hak orang lain, prinsip ini berkaitan dengan tuntutan keadilannya, jadi kita menghormati hak orang lain. Kita lihat berikut ini kriteria profesional, kriteria umum tadi berpengetahuan, punya keahlian, bisa melalui pendidikan ataupun latihan. Yang berikutnya, kedua, memiliki standar kerja sebagai tolok ukur prestasi. Nah, untuk bisa dikategorikan baik atau enggak kan harus ada tolok ukurnya. Bisa mengerjakan segini, poinnya sekian. Bisa mengerjakan segini, poinnya sekian. Jadi ada alat ukurnya. Kalau nggak ada alat ukur, repot nanti. Cuman berdasarkan feeling saja kan susah. Nah, jadi ada tolok ukurnya, dikasih standarnya. Bergabung dengan organisasi profesi sebagai wadah ya. Wadah itu biasanya organisasi profesi menentukan standar etika profesi. Nah, di sana standarnya seperti apa? Kalau dokter, nah kan ID membuat, Persatuan Dokter Gigi juga membuat aturan-aturan apa yang harus dilakukan oleh para dokter-dokter di bawahnya. Nah, begitu pula yang pengacara, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bertanggung jawab moral terhadap masyarakat, kolega, klien, dan bawahan. Nah, apa yang kita kerjakan itu bertanggung jawab moral kepada masyarakatnya. Misalnya jualan jangan sampai yang merusak kesehatan. Ya, produk kita jangan merusak kesehatan. Kalau merusak kesehatan berarti kan mengkhianati masyarakat. Jadi produk itu yang kita jual harus dicantumkan benar-benar kalau ada apa ya, eee, pantangannya apa, larangannya apa di produk harus kasih tahu jelas-jelas. Nah, begitu juga terhadap, kita di profesional, kita bekerja yang profesional semuanya harus dampaknya positif lah. Jadi adanya kita bagus untuk orang lain.
Sekarang kita lihat dari sudut kepribadian. Kita sebagai manusia individual bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi sebagai manusia individual ini kita punya Tuhan, sehingga kita bekerja itu enggak ngasal, enggak tabrak kiri, tabrak kanan, semau saya yang enggak, ya, karena waduh nggak enak nih, bikin kekacauan, bikin keonaran, bikin kerusakan, ya malu sama Tuhan. Yang kedua sebagai manusia sosial. Sebagai manusia sosial menciptakan keselarasan dan keharmonisan dengan sesamanya dengan tidak egois. Selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi ketika itu kita bicara kalau ada kepentingan pribadi, ada kepentingan umum. Harus lihat dulu kepentingan umum dulu, kita dulukan baru kita disebut makhluk sosial ya, manusia sosial. Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita antisosial. Berikutnya manusia sadar hak dan kewajiban kepada negara di mana kita berada. Ada di Indonesia, taati hukum di Indonesia. Kita tinggal di Eropa, taati juga hukum di Eropa. Mau di Afrika, taati juga hukum Afrika. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya setempat. Orang bilang, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi kita menghormati budaya setempat. Kita jangan sombong. Datang, wah merasa kita lebih tinggi, merasa kita lebih hebat. Enggak, semuanya sama. Hidup itu akan lebih anteng, lebih nyaman, low profile. High profile itu lebih banyak tantangan nantinya. Lebih banyak musuh, lebih banyak yang tidak menyenangkan. Ya, kalau low profile itu lebih enjoy. Manusia karya artinya bekerja penuh tanggung jawab dan dedikasi dalam karya dan prestasinya. Jadi apa yang kita kerjakan itu benar-benar kita berdedikasi apa yang kita kerjakan. Nah, jadi benar kualitasnya, hasilnya akan terasa deh. Manusia usaha bekerja secara efisien tadi sudah disebut ya, hemat ya. Yang ketiga, pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat. Nah, contoh kalau suster, saya pikir mengabdi kepada Tuhan untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, saya pikir itu. Wah, nggak kerasa ya, cepat juga nih kita ke teori etika. Tapi sebelum ke teori etika, hmm, saya pengen kita semua juga membuat etiket-etiket yang diperlukan saat ini dalam bersosmed, dalam bersosial media. Nah, kita harus bikin. Suster, bapak, ibu, anak-anak semua harus bikin ketentuannya. Apa saja yang dibutuhkan dalam etiket bersosial media. Sosial media ini seru tapi bahaya. Ingat, seru tapi bahaya. Bahayanya di mana? Ketika kita salah posting, mencaci maki, marah-marah, itu bahaya. Jejak digital itu ada. Nah, jadi saya sarankan jangan curhat colongan di sosial media. Jangan maki-maki, jangan berkelah-keluh. Nah, itu masukin itu. Di sosmed tidak boleh berkelah-keluh. Di sosmed tidak boleh mencaci maki. Di sosmed jangan ngomong yang enggak-enggak. Di sosmed yang senang-senang aja lah, yang ringan-ringan, yang memotivasi silakan.
silakan, cari uang silakan, yang baik-baik aja kan. Ada 1001 sejuta cara kok. Nah, tapi di sosmed berhati-hati ya. Jangan share yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau belum pasti kebenarannya berarti kalau itu bohong, hoax kan. Nah, masa kita menjadi agen dari hoax gitu? Iya kan? Nah, jadi kita cek, kalau kira-kira ini belum tanya sama ahlinya, nggak share dulu lah. Jadi di sosmed itu bukan soal kecepatan men-share-nya itu. Banyak orang kan maunya cepat aja. Wah, biar kelihatan keren nih, saya tercepat. Bukan soal tercepatnya, tapi ketepatan. Di sosmed itu ketepatan. Tepat, cepat gitu. Udah salah tapi cepet. Buat apa? Salah. Beritanya salah. Ngawur. Tapi cepet di-share-nya. Kemana-mana lagi nyebar kemana-mana. Itu salah kan. Itu menjadi raja gosip, ratu gosip. Hoax ya. Nah, jangan. Kita cek dulu kalau suatu berita itu benar, oke lah. Contoh yang hoax itu tapi beredar bebas. Jika Anda kena luka bakar, silakan kasih terigu yang banyak ya. Kan ada begitu bunyinya. Bahaya itu. Cuman kasih terigu, orang luka bakar berarti lukanya dalam kondisi ini loh, terbuka semua. Luka terbuka, tidak steril. Terigu mana steril? Dikasih terigu yang ada infeksi. Nah, jadi itu hoax. Nah, jadi bukan kecepatan, tapi itu salah. Kalau jangan sekali-sekali pakai terigu. Kalau luka bakar, pertama apa? Ke air dulu, langsung di air mengalir dulu. Disiram, langsung di air mengalir terus. Nah, sudah itu kalau ada obat luka bakar, langsung kasih obat luka bakar, bukan kasih terigu. Itu dicontohkan, masyarakat kita ini getol sekali. Itu berita itu di-share kemana-mana. Kalian nggak tahu kan ikut-ikutin, kasih terigu. Waduh, dosa itu ya, kasih cara yang salah, menyesatkan. Nah, jadi aturan di dalam bersosmed juga tidak boleh menyesatkan. Tuh, udah banyak ya. Tadi nggak boleh berkeluh kesah, nggak boleh curcol, nggak boleh memaki-maki, tidak boleh yang tidak jelas, harus jelas sumber informasinya, apalagi menyangkut nasib orang lain. Kita sudah ngomong-ngomong salah lagi. Nah ya, hati-hati itu. Ya masih banyak lagi. Nah, buatlah masing-masing daftarnya itu. Daftar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di do and don't di dalam sosmed. Do apa aja. Do sebarkan berita baik, memotivasi teman-teman, bisnis yang bagus dan lain-lain. Silakan. Ya, yang don't jangan bergosip, jangan mengeluh, jangan memaki-maki, ya, jangan menyebarkan berita tidak jelas. Jangan apanya lagi tuh banyak ya. Nah, nanti harus masing-masing membuat sendiri. Oke, berikutnya kita ke bab 3 teori etika. Teori etika yang pertama utilitarisme, berasal dari bahasa Latin utilis. Ini bicara soal manfaat. Suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. The greatest happiness of the greatest number. Kualitas moral suatu perbuatan baik dan buruknya tergantung pada konsekuensi atau akibatnya. Ini adalah melihat sudut pandang yang menitik beratkan kepada manfaat.
Kalau manfaatnya bagus, dianggap bagus gitu. Nah, sebenarnya ini belum lengkap. Kita lihat lagi teori berikutnya, deontologi. Deontologi bicara kewajiban. Dia berasal dari bahasa Yunani deon, yang menjadi dasar bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan suatu perbuatan itu baik. Oke, yuk kita lihat kembali ke nomor 1 tadi, utilitarisme. Pernah nonton film Robin Hood kan? Robin Hood mencuri dari rumah-rumah orang kaya, perbuatan mencuri kan. Nah, untuk kepentingan hasil curiannya dia bawa untuk membantu orang-orang susah, orang-orang yang miskin. Jadi Robin Hood mencuri. Nah, kalau dilihat dari teori utilitarisme, Robin Hood itu tepat, benar. Karena manfaatnya kan, manfaatnya nolongin orang lain. Namun, kalau kita sekarang lihat teori deontologi, di teori deontologi mengatakan hal-hal apa yang wajib kita lakukan ya. Perbuatan itu tidak dihalalkan karena tujuannya. Jadi kalau tujuan baik, caranya salah, hitungannya tetap salah. Jadi harus baik tujuannya ya. Kemudian caranya juga harus benar. Nah, deontologi ini kewajiban. Di agama kan wajib ini, wajib itu kan. Ada wajib orang-orang berpuasa, wajib ini dan wajib itu, berpantang ini dan berpantang itu misalnya. Nah, jadi wajib-wajibnya itu terpengaruh dari deontologi. Nah, jadi ini ilmu itu balik ke masa lalu ya, nggak apa-apa. Jadi lebih banyak pengetahuan untuk kita mengetahuinya lebih asik. Yang ketiga, teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Nah, teori hak ini bicara ya kita menghargai hak orang lain, hak asasi manusia, jadi hak-hak orang lain dihargai. Nah, jadi di etika bicara kita harus menghormati hak orang lain. Berikutnya, teori keutamaan. Nah, keutamaan itu kalau mau baca banyak-banyak tentang keutamaan, itu buku-bukunya Konfusius, pandangan-pandangan Konfusius, isinya keutamaan semua. Nah, jadi kalau saya amati para penceramah, ya banyak yang suka membaca bukunya ini, bukunya Konfusius, ya banyak juga yang suka membaca bukunya Maxwell. Saya amati gitu. Oh, nah karena bicara soal universal, kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan universal. Jadi kalau mau kebutuhannya untuk melihat banyak aspek dari keutamaan, silahkan bisa dibaca sendiri dari buku-bukunya Konfusius. Nah, jadi saya bukan penganut Konfusius ya, tetapi saya membaca macam-macam. Saya lihat-lihat, oh di sana ada. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah teori etika sampai di sini ya. Sekarang silahkan kalau yang ada yang mau bertanya, silahkan kita ke tanya jawab ya. Silahkan boleh ditanya. Kita hari ini tiga bab dulu deh.
Jadi sisanya kita tanya jawab saja. Eh, Silakan Bapak dan Ibu Suster boleh bertanya materi hari ini, silakan ya. Sebentar saya minum dulu ya. Silakan Bapak Suster, Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi hari ini. Wah, kucingnya nih keren nih. Bapak dan Ibu silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Nah, kalau belum ada yang bertanya, udah saya lanjutkan dulu dengan etiket dulu deh sambil menunggu yang bertanya. Etiket tadi deh, bukan bukan melanjutkan ya, jadi membahas lagi. Lebih tepatnya membahas lagi etiket. Contoh etiketnya misalnya apa nih? Etiket berjalan. Berjalan di trotoar saja kita harus tahu etiketnya. Kok ada etiketnya di trotoar? Ya, di trotoar juga ada etiketnya. Nah, jika kita berjalan di trotoar bersama teman-teman kita, enggak boleh lebih dari 2 orang. Susun 3, susun 4, ngabisin jalan. Nah, jadi jangan ngabisin jalan, tapi harus memberikan kesempatan pada orang lain yang butuh lewat lebih cepat. Jadi maksimal 2 orang. Gimana kalau kita bertiga berjalan? Ya, 1 susun di depan, 2 di belakang. Nah, jadi itu berjalan di trotoar ya. Kalau di trotoar jalannya 2 orang, 1 perempuan, 1 lelaki. Nah, yang mana yang sisi dalam? Nah, sisi dalam jalan biasanya untuk wanita. Sisi yang luar jalan mengarah ke jalan itu adalah si pria. Nah, jadi itu etiketnya ya lah. 1 lelaki, 1 perempuan. Kalau turun tangga siapa lebih dulu? Wanitanya lebih dulu. Baru kemudian prianya. Nah, kalau naik tangga,
Wanita lebih dulu atau pria lebih dulu? Begitu, ada logikanya. Ada logika minimal ya, minimal logika sederhana ya. Kenapa disusunnya seperti itu? Sederhana. Kalau naik tangga minimal si lelakinya tidak ngintip lah. Nah, jadi gampang. Ya, minimal tidak mengintip itu. Dia suruh naik duluan. Tidak usah lihat-lihat, dia naik duluan. Itu logika sederhana yang memudahkan kita. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi orang-orang dulu menentukan etiket, saya lihat, saya amat-amatin, mereka berdasarkan logikanya. Nah, terus kalau jalan seperti itu. Nah, kalau ada pria, ada wanita mau naik mobil. Nah, kalau yang gentleman kan si pria kan membukakan pintu kan biar wanitanya masuk ke dalam mobil kan lebih gentleman. Nah, saya sarankan seperti itu. Yang masih muda-muda nih, cowok-cowok yang muda. Nah, kalau jalan sama perempuannya, bukain dulu pintunya, baru si perempuannya masuk ke dalam, tutupkan pintu, baru naik. Gitu baru kelihatan gentleman, lebih kelihatan prianya. Kalau enggak berebut naik, si pria berebut naik, si wanita berebut naik kan kelihatannya enggak apa ya, enggak enak dilihat gitu. Nah, kalau sekarang mobil, suaminya naik mobil satu, istrinya naik mobil satu. Bagusnya gimana nih? Kebetulan mereka dari mana sekarang mau menuju pulang. Nah, kalau saran saya, si wanita mobilnya di depan, mobil si pria di belakang deh, sambil hitung-hitung ngawal, lihat-lihat jangan sampai istrinya terganggu, begitu aja. Tapi kan saya ngelihat sekarang sering lelakinya swing, pulang dulu istrinya pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, oh pelan-pelan seperti udah deh, nggak apa-apa, pelan-pelan. Udah masuk aja shopping dulu ya, beli pisang, beli jeruk dulu deh, baru pulang. Nah, tapi sebenarnya secara etiket sebaiknya si pria itu mobilnya di belakang menonton mobil istrinya. Jadi istrinya di depan atau bukan istri lah, teman perempuannya di depan, dianya di belakang. Nah, apalagi ya, ini yang ringan-ringan aja. Suster, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, kita bahas yang ringan-ringan, nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang ribet-ribet. Apalagi nih. Nah, menyapa, masa lalu kalau menyapa wanita lebih gengsi untuk menyapa pria lebih dulu. Masa sekarang kesetaraan gender ini jadi tidak mempermasalahkan lagi. Siapa duluan menyapa, masa sekarang boleh. Kalau masa dulu, kalau wanita menyapa dulu pria gengsi zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu, eee, anak-anak cowok jalan sama anak-anak cewek zaman dulu, anak perempuan jalan sama anak lelaki yang remaja-remaja itu, yang harus bayar zaman dulu adalah anak-anak cowok. Anak cowok harus traktir yang cewek. Zaman sekarang saya lihat sudah tidak. Bayar masing-masing saya lihat sekarang. Jadi nggak ada acara traktir-mentraktir. Nah, ini sebuah apa ya, sudah perubahan budaya di anak-anak muda ini. Anak-anak muda tidak tidak merasa bahwa, lelaki harus membayarin perempuan, sudah tidak. Zaman dulu wajib, yang traktir selalu harus lelaki, maka dompetnya itu harus lebih tebal yang lelaki zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak, semuanya sama. Nah, jadi etiket bisa berubah. Nah, jadi etiket di zaman sekarang untuk bayar-membayar begini adalah bersama-sama membayar. Kok bisa berubah? Ya zaman berubah, jadi bisa terjadi pergeseran-pergeseran juga, dinamis juga, etiket juga dinamis. Saya perhatikan itu. Yang misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior ya, pasti dulu bapak-bapaknya tukang traktir, tanya deh.
Semua bapak-bapaknya tukang traktir, ibu-ibunya adalah tukang ditraktir. Masa sekarang sudah tidak lagi, anak-anak kita itu sudah tidak berlaku lagi. Mereka tidak mau melakukan itu, traktir, mentraktir. Ya banyakan itu mereka bayar masing-masing. Nah, apalagi ya? Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Nah, suster, bapak-bapak, dan ibu-ibu, soal bau badan ini juga ya, ringan-ringan nih, makanya tidak ada yang berat. Bau badan ini kita juga harus perhatikan yang daerah yang banyak keringatnya, yang panas, kita waspada dengan bau badan yang besar. Kalau bau badan yang besar bagaimana? Gampang, kurangin makan makanan yang bikin keringetan, kurang makan bawang. Bawang tuh nomor satu, bikin bawang putih ya, dia nomor satu bikin aroma. Bawang putih, cabe, nah yang bikin keringetannya besar, itu dia harus hentikan dulu sambil minum jamu. Kenapa? Kok masalah ini? Masalah ini. Kalau yang aroma bau badannya tajam, begitu masuk ke kantor, kantor kan ber-AC, ventilasi buruk kan kantor-kantor tuh begitu. Wah, begitu masuk ini aromanya sudah merebak, wah, kemana-mana. Yang berhadapan dengan yang punya masalah BB begini kan mereka, tertekan tapi nggak berani ngomong, namanya tekanan batin itu. Tidak berani bicara. Takut menyinggung perasaan, padahal hidungnya sudah tidak tahan. Nah, kita harus waspadai. Jadi gimana? Minum jamu, kurang-kurangin makanan yang merangsang banyak keringat, ya. Saya jamin kalau rajin minum jamu 3 sampai 6 bulan sudah normal. Nah, jadi orangnya juga jangan banyak makan daging, lebih banyak ke arah sayur, buah. Nah, berat badan apa bukan berat badan, bau badan akan kembali normal. Pada prinsipnya apa yang kita makan dia akan tercermin ke dalam bau badan kita. Banyak makan kambing, nanti kita juga bau badan kita juga mirip-mirip dengan kambing. Banyak makan sapi, bau badan kita kebanyakan sapi tiap hari. Hari ini steak, besok sapi lagi, lusa sapi lagi. Tiap seminggu 5 kali makan sapi. Bau badan kita nggak jauh dari sapi. Nah, kenapa? Alamiah. Apa yang kita makan dia akan ada di dalam tubuh kita kan? Alamiah itu. Maka gimana? Ya makan ya boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Jadi way out-nya gampang, solusinya gampang. Itu penyebab kalau tiap hari makan kambing, kita akan aroma badan kita mirip dengan kambing. Nah, jadi hindari gimana ya? Kurangin kambingnya. Kalau tadinya 5 kali seminggu, sekarang jadi sekali seminggu, nggak apa-apa. Kalau sekali seminggu saya pikir tidak terlalu berat, bau badan tidak terlalu lagi. Nah, karena dalam pergaulan ini akan sangat mengganggu. Dalam bisnis juga mengganggu. Kita janji ketemu dengan, klien kita, customer kita, begitu ketemu baru ngomong 2 patah kata. Ini AC-nya berhembus ke sebelah dia, bau badan kita jadi berhembus ke dia. Aduh, dia mah mau ngomong nggak berani, tapi pengen cepet-cepet menyelesaikan pertemuan ini, kalau bisa cepet-cepet deh, kalau bisa nggak ketemu lagi deh. Kan kasihan bisnis kita terganggu oleh hal-hal yang tidak penting ini. Ini kan nggak penting, ngeganggu tapi. Nah, etiket itu seringkali adalah hal sepele tapi bisa membantu kita atau mengganggu kita. Nah, jadi bau badan diperhatikan, makannya banyak minum jamu lah saya sarankan. Jamu kalau orang yang minum jamu cuman satu pesan saya, banyak minum air. Kalau orang kekurangan air, banyak kasus ginjal. Nah, jadi udah banyak minum air, karena mengobati bau badan misalnya, ya kita minum jamu. Minum jamu harus banyak minum air. Nggak rajin minum air, kena ke ginjal. Masalah itu. Nah, banyak makan buah, sayur. Buah dan sayur cari yang bersih ya.
Cari yang, bersih berkesehatan. Contohnya, saya menduga kalau kita makan apel pun kulitnya itu sebaiknya saya tahu di kulit apel banyak pektin, vitamin. Tapi saya juga tahu di kulit apel itu menjadi masalah juga. Untuk solusinya gampangnya, kita kan gampang-gampang aja kan dari tadi udah bicara, kita gampang saja. Kupas aja deh, nggak usah makan kulitnya, nggak apa-apa yang penting isinya. Nah, kulitnya itu saya khawatir ada sisa pestisida. Saya khawatir lilinnya kita tidak bersih kan karena harus benar-benar sebenarnya harus pakai dikrokin itu lilin-lilinnya dibuangin. Kata orang sekarang bisa mencuci apel pakai odol. Nah, cobain aja. Odol. Odol kan boleh food grade kan. Food grade maka odol boleh mencuci buah. Cobain aja. Cuman kalau saya solusi paling cepat, saya kupas aja dah. Makan dalamnya. Nah, itu untuk, eee, apa ya, untuk, bau badannya dijaga. Jauh lebih sehat loh kalau makan buah. Saya makan buah pagi hari sebelum makan apapun, saya makan buah. Nggak nggak pakai nasi, nggak pakai apapun, makan buah. Terbiasa, nggak ada sakit perutnya, kebal kok. Nah, tapi jarang sakit. Nah, karena makan buah tiap hari itu, jadi jarang sakit. Nah, cobalah kalau itu memang membawa manfaat ya, heeh. Terus apalagi ya, mmm, nah, ada orang yang ketinggalan HP-nya, ya usahakan untuk HP-nya itu ya kembali ke orangnya. Jangan sampai kita orang meleng hilang, meleng sedikit sudah kita sita jadi hak milik kita. Menurut pengamatan saya, pengalaman saya, kita mengambil punya orang lain nanti kita kehilangan jauh lebih besar. Jangan diambil, kembalikan kepada yang berhak. Gimana kalau duit, uang? Kan kadang-kadang uangnya juga kececer. Waduh, kalau 5.000 udah kembaliin deh. Kalau 100.000, apalagi kalau setumpuk itu. Heeh. Ya kembalikan kepada yang berhak deh. Nggak ketemu lagi sumbernya, minimal kasih ke orang-orang susah. Heeh, bantu orang-orang susah punya. Jadi uang itu jangan kita pakai, yang penting jangan kita pakai. Untuk kalau tidak ketemu yang pemilik uang, ya sudah ke orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran bantuan, itu jauh lebih bagus. Ke panti asuhan kek, sumbangin. Ya jangan dipakai aja deh, nanti kehilangannya jauh lebih besar. Yakin seperti itu, yakin. Nah, Suster, Bapak, dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi. Suruh Gabriel tanya deh biar lebih rame. Nah, Bapak Ibu, bau badan juga sudah kita bahas. Nah, toilet sekarang. Toilet. Pemakaian toilet. Setiap yang sudah pakai toilet harus kembali bersih. Toilet tidak boleh ada warisan dari pemakai sebelumnya. Selalu harus bersih. Jadi sebelum kita pakai bersih, sesudah kita pakai juga bersih. Itu sudah prinsip. Enggak boleh coret-coret di dinding toilet, jangan. Ya, enggak boleh meninggalkan jejak-jejak, jangan, bersih selalu. Jangan lupa kalau kita tuan rumah selalu sediakan. Jadi kalau di dalam toilet masuk ke dalam kloset, itu bahaya, nanti jadi masalah panjang. Jadi lebih baik dan lebih murah ongkosnya sediakan
tempat sampah di dalam toilet. Jadi sampah tisu, sampah pembalut akan masuk ke tempat sampah. Jika tidak ada tempat sampah, pembalut-pembalut, tisu-tisu bekas akan ada di dalam kloset semua. Repot nanti, mampet, suruh orang bongkar lagi jauh lebih repot. Jauh lebih murah disediain tempat sampah. Nah, jadi kita juga sebagai pemakai saja selalu masukkanlah sampah di tempat sampah. Nah, sebagai tuan rumah, misalnya di rumah yang kadang-kadang ada tamu atau kita punya toko. Kadang-kadang customer numpang ke toilet, tapi di dalam toilet nggak ada tempat sampah, itu masalah. Nah, masalahnya ya itu sebentar lagi mampet lah. Karena customer mau buang sampahnya di mana? Kan tidak disediakan. Masa customer-nya bawa sampahnya kemana-mana gitu? Kan nggak mungkin. Nah, itu hal-hal simpel yang secara logika kita harus ngerti jalan pikiran customer. Customer sering menumpang di tempat kita, kita sediakan fasilitas yang bikin nyaman dari fasilitas itu sendiri. Nah, jadi gampang ya logika hari ini kita itu semuanya sederhana, simpel-simpel. Tidak ada yang susah. Nah, jadi pada prinsipnya semua etiket itu bisa dilogika. Kadang-kadang kita, waduh, nggak tahu nih caranya. Gimana ya cara sesuatu ini? Ya sudah, coba kita pikirkan dengan akal sehat kita bisa dilogikakan. Begitu logika pasti ketemu jalan keluarnya. Jadi butuh kita mikir sejenak, bagusnya gimana ya? Nah, sekarang kalau kita lihat tadi sosmed, perlu saya share nggak ini? Nah, kita kalau nge-share sesuatu, kita harus lihat apakah ada manfaatnya bagi orang yang kita share, ada manfaatnya bagi diri kita, ada manfaatnya bagi masyarakat nggak? Siapa yang dirugikan dengan kita share ini? Nah, kalau kita share ini banyak merugikan orang, lebih baik nggak usah share. Kan di akal sehat juga kan itu, mikir. Nah, jadi kalau itu merugikan orang lain, akan ada orang yang terrugikan, nggak usah lah. Jadi kita nggak usah cari masalah yang nggak penting gitu ya. Jangan bikin masalah yang enggak lah gitu. Jangan menjadi pembuat masalah, nggak usah lah. Simpel-simpel aja. Nah, Bapak Ibu kalau hari ini belum kepikir, Suster, hari ini belum kepikir mau nanya apa, dicatat dulu aja nanti. Tanyain aja nanti pada saat pertemuan berikut ya. Silakan boleh ditanya di ruang chat, boleh nanti apa-apa aja pertanyaannya nanti dijawab. Nah, jadi hari ini belum kepikir, tapi di rumah nanti pelan-pelan kepikir, silakan boleh kita bahas nanti, ya. Iya, Bu. Ya, minggu depan kita bahas. Nah, sekarang silakan kalau masih ada sisa-sisa pertanyaan, silakan ada sisa waktu. Belum ada, Masih Bu. ada. Belum ada, oke deh. Nanti tenang-tenang di rumah atau di tempat masing-masing, dicatat. Kan mau nanya ini, mau nanya itu, ya kita bahas aja. Karena pada prinsipnya kan semua hal ini kan mudah-mudah kan karena ada dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini, tapi sebelumnya silahkan kita tutup